kita bersyukur buat hari ini, karena kita punya Bapa yang setia, Bapa yang menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Engkau Bapa lebih dari harta kami, lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Salam sejahtera semuanya. Haleluya. Saya percaya bahwa apapun terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh menyampaikan kabar baik. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang suatu kehidupan dalam mengikut Yesus. Suatu firman Tuhan
dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai ke-25. Saya bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia bangun lalu menghardik, dan air yang mengamuk itu dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Hari ini satu kisah yang saya bacakan dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang suatu waktu Yesus bersama murid-muridnya, mereka menyeberangi danau dan datanglah taufan, gelombang, angin sakal, kemudian mereka ada dalam bahaya. Dan ketika mereka ketakutan, mereka panik, mereka membangunkan gurunya dan berkata, "Kita binasa." Dan yang menarik perhatian saya bahwa di ayat terakhir dari firman Tuhan ini, di situ dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, "Di mana kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara, firman Allah mengisahkan bahwa murid-murid yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang mengikuti Yesus, bahkan mereka juga setiap hari melihat mujizat, adalah orang-orang yang bukan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Dia. Mereka mungkin setiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Alkitab mencatat Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang. Dan seringkali mereka ada dalam momen-momen di mana kebersamaan bersama dengan guru atau Mesias atau Yesus yang pada saat itu ada bersama dengan mereka. Tapi kenapa ayat yang terakhir ini berkata bahwa mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara, dalam Lukas 7 ayat 11 dan juga Lukas 6 ayat 17 dan juga di beberapa ayat yang lain saya bacakan, saudara, dikatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saudara, kisah ini berkata bahwa Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya itu bukan hanya sekali dua kali. Dalam Lukas 6 ayat 17 juga sampai 19 di situ dikatakan seperti ini. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang yang lain datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon untuk mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengisahkan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kenapa saudara saya bahas firman Tuhan ini? Karena ketika gelombang itu datang menghadang hidup mereka, ketika badai itu mengamuk, saudara, dan kemudian Tuhan melakukan mujizat di saat mereka panik dan mereka berpikir Tuhan tertidur. Kemudian ayat yang menjadi pertanyaan, mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Saudara, berapa di antara kita, berapa lama kita mengikuti Yesus? Sehebat apa Anda setiap hari mungkin tahu firman, tapi itu tidak akan menjadi ukuran sampai kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia, sungguh-sungguh ingin mengejar Tuhan, sungguh-sungguh ingin mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saudara, pengikutan kita kepada Tuhan, saudara, tidak akan menjadi akar yang kuat, dasar yang kuat yang kita bangun jika kita hanya mengenal Tuhan dari jarak jauh. Saudara lihat firman Allah berkata, mereka murid-murid juga yang bukan hanya mengenal Yesus, bukan hanya meninggalkan pekerjaannya dan kemudian mengikut Tuhan, tapi mereka adalah murid yang diajar setiap hari. Bahkan mereka dikatakan firman Allah, mereka juga ikut melayani Tuhan. Saudara, melayani dalam pekerjaannya pada saat itu. Sehingga saudara,
ketika kita sudah tahu Tuhan, ketika kita sudah melihat Tuhan, tapi kita tidak mengalami Tuhan setiap hari, tidak akan ada sesuatu yang akan menggores dalam hati kita begitu kuat sampai kita mengalami Tuhan setiap hari. Dan itu tidak akan bisa diwakilkan oleh siapapun. Sebab hari ini, sebab itu saya bagikan firman Tuhan bahwa mengikut Yesus itu tidak bisa rombongan. Mengikut Yesus itu sangat pribadi. Berapapun lama Anda mengikut Tuhan, tidak menjamin kekristenan, pengalaman Anda, pengenalan Anda tentang Tuhan, itu akan menghasilkan iman yang kuat sampai saudara sungguh-sungguh mengenal Dia dan mengalami Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita mengalami Tuhan? Ya, Tuhan akan melatih kita. Tuhan akan menyatakan dirinya lewat masalah, lewat badai, lewat kesulitan, lewat mungkin promosi, lewat berkat, lewat duka cita, dan lewat banyak hal yang lain. Tuhan bisa menyatakan dirinya sehingga kita boleh bukan hanya tahu Tuhan, bukan hanya menjadi pengikut Tuhan, tapi kita akan mengalami Dia setiap hari. Dan apa yang membuat hasil daripada kita mengalami Dia? Di situ kita akan tahu Tuhan kita siapa, dan di situ kita akan tahu kita punya Allah yang hebat, dan di situ kita mengalami bahwa di detik-detik terakhir ketika kita ingin menyerah pun kita boleh mengalami Dia secara pribadi. Sehingga apa yang bertumbuh, apa yang diubahkan dalam hidup kita, apa yang hasil dari pengenalan kita akan Tuhan, ya kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin diteguhkan. Karena pengalaman kita setiap hari itu akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu akan membangkitkan iman kita sehingga kita mengenal Tuhan, kita mengikut Tuhan bukan hanya dari kata orang. Firman Allah berkata dalam Ayub, kita baca bersama Ayub 42 ayat 2 dan 6. Saudara, kalau kita baca dan kita tahu bersama kisah Ayub, dikatakan bahwa tidak ada orang yang sesaleh Ayub pada zamannya, saudara, dan takut akan Tuhan. Sepertinya orang ini sudah luar biasa. Tapi kenapa Tuhan masih mengizinkan badai, mengizinkan masalah yang bertubi-tubi dalam hidupnya? Bukan karena dia tidak baik. Alkitab mencatat di Ayub awal-awal pasalnya dikatakan dia adalah orang yang taat, saleh, beribadah, dan takut akan Tuhan. Tapi Ayub mengalami kehilangan keluarga, mengalami kehilangan harta benda, mengalami bertubi-tubi dia mengalami ditinggalkan orang, sakit, dan mengalami cacian, makian, dihina. Dan pada saat harga dirinya sudah hancur karena mengalami semua hal yang bertolak belakang dengan apa yang keadaan dia sebelumnya. Saudara, itu cukup menggoncangkan Ayub. Sehingga ada satu kata yang berkata seperti ini. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dan firman Tuhan dikatakan firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya Ayub berkata, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Jika ada orang yang mungkin lari dari kenyataan, jika ada orang yang lari dari masa-masa kesulitan, saudara, kita tidak akan diubahkan, kita tidak akan mengalami Tuhan secara pribadi tanpa kita ada di dalam itu, tanpa kita mengalami itu. Karena kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan, rancangannya yang gagal. Kapan? Ketika kita seperti Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Dia katakan dulu dikatakan bahwa saya bercerita tentang hal-hal yang ajaib yang tidak aku ketahui, saudara. Jadi jangan hari ini bangga dengan berapa lama Anda menjadi Kristen, berapa lama bertahun-tahun Anda ada di bangku di gereja, berapa lama Anda melihat mujizat setiap hari. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang real, nyata, yang mempengaruhi iman dan pengharapan kita sampai kita mau diproses, sampai kita mau dibentuk, sampai kita mau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ayat yang terakhir dia berkata seperti ini. Ayub berkata, hanya dikatakan firman-Nya, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dan kemudian Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang dia katakan, mataku sendiri memandang engkau. Saudara, berapa lama kita menjadi Kristen? Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa sampai ketika kita ingin mengalami Tuhan setiap hari. Sebab itu, jangan pernah menyerah untuk keadaan apapun. Hari ini bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada di masa-masa proses, badai, mengamuk. Dan banyak orang yang saya percaya kita dengan segala kemampuan kita tidak bisa menghindari. Dengan kekayaan kita tidak bisa juga menghindari COVID-19. Dengan semua yang kita miliki pun kita tidak bisa menghindari badai.
Tapi yang ada, mari berjalan di atas badai. Mari maju dan mempercayai hatinya Tuhan. Kenal Tuhanmu dan kenal, alami Dia setiap hari. Ketakutan bisa datang, tapi ketika kita tahu kepada siapa Tuhan yang kita percaya, kita tidak akan pernah menaruh curiga kepada Tuhan jika Tuhan merancangkan yang buruk. Alkitab mencatat tidak ada rancangannya yang keliru dan salah. Semua rencananya sempurna. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Hari ini mungkin kita belum bisa untuk beribadah secara langsung. Tapi firman Allah berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan lupa untuk bukan hanya mengikut Tuhan. Jangan lupa untuk bukan hanya mengenal Tuhan. Tapi jangan lupa untuk mengalami Tuhan setiap hari. Jalani setiap hidup, lihat Tuhan dari setiap masalah, lihat Tuhan dari setiap berkat, lihat Tuhan dari setiap promosi yang ada, sehingga kita tahu kita akan mengalami Dia setiap hari. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Iman itu bukan iman rombongan. Sebab itu mengikut Yesus adalah keputusan pribadi. Kenali Tuhan sehingga kita tidak akan mengalami Tuhan hanya dari kata orang saja. Mungkin banyak kali kita mendengar kesaksian orang mengalami ditolong Tuhan, mengalami dipulihkan Tuhan, mengalami diberikan pertolongan di detik-detik terakhir, mengalami disembuhkan Tuhan, kemudian ditolong Tuhan. Kita hanya sudah capek mendengarkan kesaksian daripada orang-orang yang kita tahu bersama, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, mengikut Tuhan itu sangat pribadi. Anda dan saya harus mengenal Dia, mengalami Dia setiap hari. Sehingga ada hasil yang diubahkan, yaitu pengharapan kita akan teguh. Iman kita akan kuat dan terus bertumbuh. Dan kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu kepada siapa kita berharap. Sehingga tidak akan mudah untuk kita digoncangkan. Masalah, kesulitan apapun tidak sanggup untuk menggoncangkan kita jika kita mengalami Dia setiap hari. Dimanapun Anda berada, ada berapa di antara saudara hari-hari ini mengalami ketakutan? Ada berapa di antara saudara mungkin hari-hari ini mengalami sesuatu yang tidak bisa Anda ungkapkan, ketidakmengertian untuk hal-hal yang kita sedang menghadapi COVID-19 dengan semua efek dari semua yang kita lihat hari-hari ini. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan mata pencarian, ada banyak orang yang tidak bisa membayar hutang ataupun dalam keadaan yang terlalu sulit. Bukan hanya menghadapi ketakutan penyakit, mari tetap berharap kepada Tuhan. Engkau yang mengenal Dia, engkau yang mengalami Dia, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Anda berada, saya rindu, mari kita sepakat berdoa. Ada banyak orang-orang yang saat ini sedang dalam duka cita, ditinggal orang-orang yang dikasihi. Ada banyak orang saat ini yang dalam ketakutan. Ada banyak orang saat ini, mungkin Anda sedang sakit, mungkin Anda sedang dirundung duka, Anda sedang mengalami masalah dalam banyak hal. Hari ini, saya rindu untuk berdoa, percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, kita sepakat berdoa. Tuhan, hamba berdoa. Kami tahu bahwa dimanapun suara ini dapat didengar, dimanapun siaran ini dapat didengar, kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Alkitab mencatat 2-3 orang yang sepakat dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau menjawab, Engkau bekerja dalam hidup kami. Bapa, biar setiap firman yang sudah kami dengar itu boleh kami simpan dalam hati kami, dan itu boleh mengubahkan hidup kami. Dan hamba berdoa buat setiap saudara-saudara seiman ataupun siapapun yang sedang menonton hari ini, mereka dalam kesusahan, mereka dalam badai, mereka dalam mungkin sedang sakit, mereka dalam ketakutan atau apapun, kami berdoa, kami mengarahkan tangan dan kami berdoa biar kuasa-Mu yang menjamah mereka. Jika mereka sedang sakit dimanapun mereka berada, oleh bilur-bilur Yesus, di dalam nama Yesus kami angkat hati dan iman kami sepakat, dan kuasa-Mu mengalir dengan tidak ada batasnya. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mereka sedang mengalami berbagai macam masalah, Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka boleh melihat Tuhan, mengalami Tuhan, dan mereka boleh keluar sebagai pemenang dan mengenal Engkau lebih dekat lagi. Hamba berdoa biar Engkau tolong beri kekuatan penghiburan yang kuat, dan Engkau menolong mereka dalam menyelesaikan setiap masalah mereka, dan tangan Tuhan yang luar biasa sanggup bekerja dan masih bekerja sampai saat ini. Kami tidak lupa berdoa juga, jika di antara kami ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau, ada orang-orang yang mungkin mereka tergerak hatinya ingin mengenal Engkau, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya dan siapa Engkau, Tuhan. Hamba berdoa di tempat dimanapun Anda berada saat ini, hamba berdoa biar kasih Tuhan mengalir buat mereka. Engkau yang membawa mereka untuk mengenal Engkau, mengalami Engkau, dan mereka akan menjadi orang Kristen, menjadi murid pengikut Tuhan yang kuat, yang tidak tergoncangkan, dan mengalami Tuhan dari dekat
setiap hari. Kami ucapkan syukur dan mengucapkan damai sejahtera, pemulihan atas Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami boleh menang melewati badai COVID-19 karena kuasa-Mu masih bekerja atas seluruh bumi. Kami ucapkan syukur saat ini juga di dalam nama Yesus. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan, bersama mengikut Tuhan, dan jangan pernah menyerah. God bless you. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
segenap hidupku persembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami, seluruh hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia di mata-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan.